Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat segenap panitia Pondok Ramadan Online SMK Negeri 2 Keraksan, khususnya Bapak Kepala Sekolah yakni DRS Haji Sairi, yang terhormat segenap Dewan Guru SMK Negeri 2 Keraksan, dan tidak lupa pula kepada seluruh siswa-siswiku SMK Negeri 2 Keraksan yang saya banggakan. Alhamdulillah, meskipun di tengah-tengah merebaknya wabah COVID-19, sekolah kita tetap melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan. Meskipun Pondok Ramadan kali ini beda pelaksanaannya dengan Pondok Ramadan tahun-tahun kemarin. Mudah-mudahan kegiatan Pondok Ramadan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Pondok Ramadan ini bisa membawa berkah kepada kehidupan kita, kepada SMK Negeri 2 Keraksan. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke haribaan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku, sekarang kita memasuki tema sejarah peradaban Islam, atau bisa juga disebut dengan sejarah peradaban Islam. Karena kalau dilihat dari secara pengertiannya, peradaban dan kebudayaan itu merupakan sinonim, jadi persamaan arti. Jadi artinya peradaban dengan kebudayaan itu adalah sama, tidak ada bedanya. Sebelum saya melangkah lebih jauh, menjelaskan lebih jauh tentang sejarah peradaban Islam, karena materi sejarah peradaban Islam ini merupakan materi yang sangat panjang. Coba kita bayangkan, kita buka sejarah peradaban Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu sudah 14 abad. Sekarang kan sudah, kalau tahun Hijriah sudah tahun 1441 Hijriah. Jadi itu sudah lamanya berjalannya peradaban Islam. Peradaban itu apa? Jadi yang dimaksud dengan peradaban itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi peradaban itu sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan oleh orang banyak, bahkan sudah dilakukan sampai generasi ketiga, sampai generasi keempat, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar kebiasaan yang dilakukan oleh satu kelompok, tapi sudah dilakukan oleh masyarakat luas. Kalau Indonesia, seluruh Indonesia sudah melakukan kebiasaan itu, bahkan sampai ke negara-negara tetangga sudah melakukan kebiasaan itu. Jadi kebiasaan yang sudah lama, kebiasaan yang sudah meluas, itulah yang disebut dengan peradaban atau kebudayaan. Berbicara tentang sejarah, saya teringat dengan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang berbunyi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad, Allah mengutus Rasulullah hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kata akhlak di sini
Yang disebut akhlak di sini adalah, yang dimaksud akhlak di sini adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Secara luah, akhlakul karimah itu ialah budi pekerti yang luhur atau perilaku yang baik. Itulah yang disebut dengan akhlak secara luah. Jadi kalau kita kaitkan dengan peradaban, akhlak kan juga perilaku, peradaban juga perilaku, sehingga sama. Jadi tugas Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita alihkan kepada bahasa peradaban, jadi Nabi Muhammad diutus itu untuk merubah peradaban jahiliyah kepada peradaban Islam. Jadi sebelum peradaban Islam, masa Nabi Muhammad memimpin menjadi seorang rasul, di Jazirah Arab itu sudah ada sebuah peradaban, yaitu peradaban jahiliyah. Namun sebelum peradaban jahiliyah, di Jazirah Arab itu juga peradaban yang dibawa oleh Nabi Ismail, juga bisa dikatakan peradaban Islam. Karena sudah ajaran Nabi Ismail ini ada yang merubah sehingga menjadi peradaban jahiliyah, sehingga diutuslah Nabi Muhammad untuk merubah, untuk menyempurnakan peradaban itu lagi. Karena fungsi dari diutusnya seorang rasul ini untuk menyempurnakan ajaran dari Nabi sebelumnya. Seperti itu. Baiklah anak-anakku, coba kita lihat sejarah. Siapa sih yang merusak peradabannya Nabi Ismail? Ajaran-ajaran Nabi Ismail itu siapa yang merusak? Ternyata dikisahkan ada seorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini sedang melakukan perjalanan ke negeri Syam. Sampai di suatu perkampungan melihat sebuah kelompok. Ada sekelompok seseorang yang ketika itu sedang menjalankan peribadahan, yaitu menyembah berhala. Di batin Amr bin Luhai kok tidak sama ibadahnya dengan di negeri saya. Di sini kok menyembah berhala, di negeri saya kok menyembah Allah. Akhirnya Amr bin Luhai tertarik, sehingga diperhatikanlah peribadahan itu sampai selesai. Karena Amr bin Luhai ini sangat tertarik, akhirnya bertanya kepada sekelompok itu, kenapa kamu melakukan peribadahan seperti itu? Kenapa kamu menyembah berhala? Dijawab, saya menyembah berhala ini karena berhala ini bisa menolongku. Aku minta hujan, diturunkanlah hujan. Aku minta rezeki, diberilah aku rezeki. Sehingga dengan adanya dialog itu, Amr bin Luhai sangat tertarik. Akhirnya karena Amr bin Luhai tertarik, meminta satu berhala untuk dibawa ke Mekah. Akhirnya diberilah Amr bin Luhai ini sebuah berhala, sebuah patung yang namanya patung nama patung Hubal ketika itu. Jadi patung Hubal yang ada di Mekah itu dibawa oleh Amr bin Luhai dari negeri Syam itu. Setelah dikasih patung Hubal, dibawa patung ini ke Mekah, ditaruhlah di Mekah. Akhirnya oleh Amr bin Luhai disembah. Akhirnya dari peradaban Nabi Ismail yang menyembah Allah, akhirnya muncul kebiasaan baru yang dilakukan oleh Amr bin Luhai, yaitu menyembah berhala. Berawal dari menyembah berhala inilah nilai-nilai ajaran Nabi Ismail yang lain ikut tergeser. Karena sudah mulai sesat. Dari menyembah Allah tergeser menjadi menyembah berhala. Akhirnya peradaban Nabi Ismail diganti oleh
Amr bin Luhai dengan peradaban yang sesat, dengan peradaban jahiliyah. Jadi yang karena sudah menjadi sebuah kebiasaan yang lama, sudah dikatakan peradaban, berarti di hatinya para orang-orang Arab pada saat itu sudah sangat mantap. Informasi yang dikatakan Amr bin Luhai sangat tertarik bahwa patung ini, kalau kamu menyembah patung, hajat kamu terkabulkan semua. Kamu minta apa akan dikasih. Akhirnya orang-orang Mekah sangat tertarik. Akhirnya jadilah penyembahan patung ini menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah peradaban. Tugas Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah untuk merubah peradaban ini kepada peradaban Islam. Kita melihat sejarah lagi. Jadi diutusnya Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul diawali dengan menerimanya wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul, artinya Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul ketika berumur 40. Ketika berumur 39, 38, 37, Nabi Muhammad ini sudah sering melakukan uzlah. Artinya menyepi di sebuah gunung. Gunung itu disebut Jabal Nur. Di atas Jabal Nur ini ada sebuah gua Hira. Di sanalah setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad itu menyendiri di gua itu. Ketika umur 37 di bulan Ramadan sering Nabi Muhammad itu. Akhirnya ketika umur 40, barulah ketika bulan Ramadan tanggal 17 datanglah sebuah makhluk. Ternyata itu malaikat adalah malaikat pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril. Ternyata yang datang itu malaikat Jibril. Ketika menerima wahyu pertama kali itulah Nabi Muhammad resmi menjadi seorang Rasul, yaitu memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalah, ajaran-ajaran dari Allah untuk merubah peradaban jahiliyah menjadi peradaban yang Islam, Baiklah anak-anakku, saya sempat menyebut tadi bahwa bulan Ramadan sebelum resminya Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul itu memang sudah ada. Namun nilai ketika itu, nilai dalam ajaran ketika itu di bulan Ramadan ketika itu hanya sebuah nama saja. Ajarannya tidak sama yang seperti sekarang yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi kalau dulu di bulan Ramadan tidak puasa, hanya ada nama bulan Ramadan. Tapi kalau sekarang diganti oleh Nabi Muhammad dengan ajaran berpuasa, sehingga puasa ini sudah menjadi peradaban Islam. Ini contoh yang paling gampang peradaban di bulan Ramadan ini adalah dengan adanya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa ini kan sudah dilakukan oleh orang banyak, sudah menjadi kebiasaan. Bahkan bukan hanya kita, seluruh dunia yang namanya orang yang beragama Islam melaksanakan puasa Ramadan ini. Sehingga Ramadan ini bisa dikatakan sebuah contoh peradaban yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada sejarah lagi. Jadi Nabi Muhammad itu berjuang di Mekah selama 13 tahun, berjuang di Madinah selama 10 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu merubah peradaban jahiliyah kepada peradaban Islam. Ini Nabi Muhammad pada masa Nabi Muhammad itu sepanjang 23 tahun lamanya. Bukan waktu yang sebentar. Nabi Muhammad menjalankan visi ini tanpa digaji. Coba kita bayangkan, selama Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dijalankan
selama 3 tahun. 3 tahun Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi, door to door, hanya mendapatkan kurang lebih dari 11 orang. Kalau tidak sabar, akan mundur menjadi seorang nabi. Coba, kepala sekolah mana kalau membuka suatu lembaga, membuka selama 3 tahun hanya mendapatkan 11 siswa, bangkrut. Atau kiai mana yang bisa bertahan 3 tahun hanya mendapat bangkrut? Atau seorang politikus mana jika kampanye selama 3 tahun hanya mendapat 11 suara, 11 pengikut, ya bangkrut. Maka dari itu, ketabahan, keikhlasan Nabi Muhammad berdakwah, menjalankan perintah Allah, menyebar luas risalah Islam, dengan ketabahannya, dengan keikhlasannya, bisa merubah dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban Islam. Panjang kalau kita berbicara peradaban. Secara umum, peradaban dibagi menjadi 4, yaitu peradaban sebelum kerasulan Nabi Muhammad yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam, ya, sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi ada 4 peradaban sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Peradaban yang nomor 2, peradaban semasa Nabi Muhammad. Yang ketiga, peradaban Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, peradaban dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kalau saya ceritakan semua dari 4 peradaban ini, waktu kita tidak cukup, waktu kita kurang. Sehingga saya ceritakan sedikit yang tadi itu. Mudah-mudahan yang sedikit tadi itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Untuk selebihnya kalian pelajari sendiri. Makanya tugas kali ini kalian beda. Tolong perhatikan anak-anakku, tugas kalian. Kalau kalian di materi-materi yang lain yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain, kalian meresum. Tapi untuk tugas sejarah peradaban Islam ini kalian bukan meresum, tapi mengkaji ulang sejarah dari peradaban Nabi Muhammad sampai peradaban Bani Abbasiyah. Jadi peradaban Nabi Muhammad, peradaban Khulafaur Rasyidin, sampai peradaban Bani Umayyah dan Abbasiyah. Itu kalian kaji ulang. Kalian kaji, kalian pelajari. Setelah itu kalian bentuk dalam peta konsep. Ya, kalian bentuk dalam peta konsep. Setelah itu dikumpulkan. Jadi beda. Kalau tugas para ustadz-ustadz yang lain, kalian meresum dari apa yang mereka sampaikan. Kalau ini bukan meresum, tapi lebih merinci lagi, mengkaji lagi. Karena kenapa? Karena tugas saya menyampaikan sejarah peradaban Islam ini terbatas waktu yang sangat singkat. Sedangkan yang mau dijelaskan adalah sangat banyak. Tapi mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan, meskipun saya menyampaikan hanya 1 hadis tadi, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlaq. Sesungguhnya Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita dapat merasakan nikmatnya beribadah sekarang, dapat merasakan menganut agama Islam. Ini merupakan suatu bentuk dari perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjuangan para sahabatnya, sehingga Islam bisa menyebar sampai kepada Indonesia. Ini berkat perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Oleh karena itu mari kita syukuri, tingkatkan ibadah kita, utamanya di bulan Ramadan. Ayo kita tingkatkan. Ramadan, kalau Ramadan kemarin puasa kita bolong, ayo usahakan tahun ini puasa kita itu full tanpa bolong. Mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup. Ingat, tugas sudah saya sampaikan,
tanpa ada pertanyaan lagi. Kalau memang masih ada yang ditanyakan lewat WA tidak apa-apa. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.